Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil puluhan calon menteri dan wakil menteri di kediamannya. Salah satu tokoh yang dipanggil adalah Haikal Hasanbaras. Sosok yang biasa disebut dengan Babe Haikal ini tiba di kediaman Prabowo pada Selasa 15 Oktober petang. Tapi Babe pernah viral tuh. Ini pertanggungjawaban terhadap publik dan netizen. Oke, apa itu? Siapapun pemimpinnya maka saya akan beroposisi. Oh iya, jelas. Oh gimana tuh, Be? Masalahnya adalah orang seperti Pak Aiman Wicaksono harus mendengarkan secara utuh. Oke. Yang didengarin itu pasti separuh. Oh, separuh itu? Separuh. Baik. Inilah yang disebut apa? Kata Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bercerita, ini bukan hadis ya, Ka'ab bin Malik yang ngomong. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraok. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Betul? Nggak boleh. Gayung yang nyamperin tempayan. Ingat nggak zaman Bung Karno? Negeri kita masih makmur. Kenapa? Karena Bung Karno entar-entar datang ke rumah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Entar-entar datang ke rumah Wahab Hasbullah. Ingat zaman Pak Harto, kita normal, cakep. Kenapa? Karena Pak Harto entar-entar datang ke tempat Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Entar-entar datang ngaji ke tempat Abah Anom. Entar-entar datang Pak Harto. Cuman Bung Karno dan Pak Harto doang yang datang ke tempat ulama. Setelah itu ulama nyamperin penguasa ya. Kagak ada ya. Itu yang benar. Maka kalau nonton yang lengkap tuh seperti itu. Kalau nonton yang lengkap tuh seperti itu. Banyak kali kata-kata filsafatnya ya kan. Yang gayung lah dibawanya, yang bangke lah, yang lalat ya kan. Katanya kan sampai mati oposisi deh kan. Belum mati. Belum mati harusnya oposisi loh. Itu sumpahmu loh. Parah. Jadi maunya gini, kalau masih suka dengan duniawi, dengan jabatan gitu ya, ngejar-ngejar duniawi gitu ya. Kau usah sumpah bawa nama Allah, apalagi awak pemuka agama gitu ya. Malu kami sebagai orang muslim. Kalau yang pemuka agamanya aja nyumpah sumpah pun dilanggar gitu ya. Masalah kau mau pejabat apapun nggak ada pula urusan kami. Serah kau lah. Kau sendiri yang berjanji, kau sendiri menyumpah. Ya. Tapi belum lagi kau mati. Ya, udah lari, udah ada posisi. Ya, siap-siap aja lah kami ini ya. Kau tuh istilahnya bukan bidang kau itu ya kan, tapi kau ditunjuk sebagai menteri itu gitu ya. Jadi ya kemarin aja yang Kominfo kemarin aja data bisa pula di hacker ya kan. Kok ini diapain lagi nih? Bukan hacker lagi nih. Gitu aja lah ya. Mari makan uang halal ya. Bismillah, semoga jadi darah daging ya kan. Saya jangan penjilat aja lah. Kita penjilat. Assalamualaikum. Dulu bilang sampai mati oposisi Babe Haikal Hasan bakal jadi menteri usai dipanggil Prabowo. Mana sih orangnya? Tuh. Cair. Asik. Sampai mati oposisi. Ya. Cair. Mantap. Kang Kopi. Ya elah cair sampai mati oposisi kentut. Lah kita lihat aja nih nanti. Apalagi ada Babe Haikal di situ kan. Jadi Babe cocoknya apa? Kalau menurut saya jubir ya. Jubir? Plus khotib Jumat lah. Iya. Babe ini keahliannya banyak. Jadi kalau menurut saya nggak jauh-jauh dari tenaga kerja lah kelihatannya. Tenaga kerja? Ya. Bukan jubir dong tenaga kerja. Ya jubir tenaga kerja lah ya, Be. Katanya apa aja oke, Be. Ya. Tapi yang apa aja? Dia takut ngomong, Be, soalnya belum dilantik. Tapi saya sih senang sama Babe nih, terbuka. Saya juga senang banget. Plus to the point. Karena dia lillahi Apa ta'ala. Kalau nggak kepilih lagi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Be. Dipanggil.
Udah dipanggil nanti nggak diumumkan. Yang penting sekarang adalah berbakti sebaik-baiknya. Mau ada jabatan atau nggak ada jabatan, nggak ada urusan. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah video dari Haikal Hasanbaras yang menjilat ludahnya sendiri ya. Dulu dia berjanji kalau siapapun presidennya, bahkan kalaupun Prabowo jadi presiden, dia langsung akan menjadi oposisi. Dan video lama Haikal Hasan ini viral dan itu ditanyakan lagi oleh Aiman Wicaksono di acara Rakyat Bersuara ya. Di situ Haikal Hasan benar-benar kaget ya, tidak menyangka kalau akan ditanyakan hal tersebut ya. Bahwa Aiman menanyakan video Haikal Hasan yang viral beberapa tahun yang lalu ya. Tepatnya mungkin di 2019 ya. Dan itu membuat Haikal Hasan gak gugup untuk menjawabnya ya. Di situ ditanyakan bahwa katanya Aiman mendengarkan video tersebut sepotong-sepotong. Haikal Hasan masih membantah, padahal kita semua punya dong jejak digitalnya. Makanya kami hadirkan tadi video full Haikal Hasan yang mengatakan bahwa kata-kata bijak lah ya dari ulama siapa, bahwa seekor lalat yang mengerubungi bangkai itu lebih mulia daripada seorang ulama yang mengerubungi atau ngantri di pintu penguasa. Tetapi dia menjilat ludahnya sendiri. Akhirnya dia mengantri di pintu rumahnya Prabowo untuk mengantri dipanggil. Dan dia Haikal ini dipanggil untuk menjadi ya mungkin menteri atau calon wakil menteri atau ya pejabat jabatan lainnya lah yang setara dengan menteri mungkin. Dan itu sangat kontradiktif sekali ya, sangat berbanding berbalik dengan apa yang pernah dia ucapkan, bahwa kalaupun Prabowo yang jadi presiden dia siap jadi oposisi sampai mati katanya. Ini belum mati aja udah mengingkari janjinya dan dia berusaha ngeles. Dan kami sengaja hadirkan ini, bagaimana orang-orang yang seperti ini kok sama Pak Prabowo dijadikan wakil menteri atau dikasih jabatan, konsisten nggak sama kata-katanya? Bagaimana orang dia nggak konsisten? Harusnya yang kompeten dong, menterinya tuh yang kompeten. Dan ini sangat disayangkan sekali ya. Mungkin ini politik balas budi karena jasa-jasa Haikal Hasan selama kampanye kemarin kan mati-matian mungkin memenangkan Prabowo Gibran. Dan ya justru kita nggak lagi mengkritisi pemilihan Prabowo, mungkin Prabowo politik balas budi. Tetapi yang di sini yang sedang saya bahas adalah ucapan dari seorang yang katanya ulama nih, yang mantan 212, yang katanya ulama, tetapi mengingkari janjinya, bahkan dia berjanji akan sampai mati akan menjadi oposisi. Tapi dia belum mati juga sudah lari dari oposisi dan menjilat ke penguasa. Ya harus kita katakan menjilat ke penguasa dong. Apa dong kalau nggak menjilat ke penguasa? Dia berjanji sampai mati akan oposisi sekalipun presidennya Prabowo. Sekarang Prabowo menjabat sebagai presiden, apa yang dilakukan? Ngantri di pintunya Prabowo. Dan ya mau bagaimana lagi kan? Jejak digital tidak bisa dihapus, Pak Haikal. Jadi tolong kalau berbicara apapun ya harus hati-hati. Sekalipun Anda mengelak, ngeles, berusaha ya menutup-nutupi kata-kata itu, tapi itu udah beredar luas di masyarakat. Jadi ya nggak bisa lagi untuk ngeles. Ya tinggal akui aja, dulu memang saya ngomong begitu karena presidennya Jokowi, Prabowo tidak jadi presiden. Sekarang Prabowo jadi presiden, ya saya tetap bela Prabowo dong, minta jatah dong, jerih payah saya, keringat saya harus dibayar dong, gitu aja kan enak. Daripada mengingkari, harusnya seperti itu. Selamat deh kepada Bapak Haikal Hasan yang sebentar lagi akan diangkat menjadi pejabat setara menteri atau wakil menteri atau bahkan menteri ya. Ya menteri apa aja deh.
ya kita ucapkan selamat aja buat Haikal Hasan ya. Semoga amanah dan bisa menepati janji-janjinya, dan semoga diterima dan dilantik beneran deh oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya dah gitu aja deh. Bagi Anda yang menonton video ini, kalau ingin berkomentar silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Salam waras.